Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap dalam lindungan Allah dan terhindar dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk bertemu lagi di pelajaran fikih di kelas 5. Setelah kemarin kita sudah mengadakan ulangan fikih ya terkait dengan bab zakat fitrah. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu terkait dengan infak ya. Di bab 2 ini kita akan belajar atau mengetahui terkait dengan infak ya. Silakan nanti kalian perhatikan penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bab 2 ini ya, kita akan mempelajari ya tentang infak ya. Nah, yang akan kita bahas pada eh, infak ini atau penjelasan tentang infak ini yang pertama adalah yaitu tentang pengertian infak ya, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua itu kita akan mengetahui atau membahas terkait dengan dasar atau dalil tentang infak. Bagaimana dalil Al-Quran atau dalil hadis atau dasar dari Al-Quran hadis itu membicarakan tentang infak. Nah, kita akan pelajari di situ. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan infak, yaitu berkaitan dengan hukum infak seperti apa, kemudian rukun dan syaratnya melakukan infak. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan membicarakan terkait dengan tata cara infak ya, bagaimana kita melakukan infak, kepada siapa sajakah yang harus kita infakkan ya, kepada orang yang berhak dan orang yang tidak berhak untuk dinafkahkan itu siapa aja. Nanti kita akan bahas itu tata cara infaknya seperti apa. Nah, itu adalah 4 hal atau 4 tema, 4 subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah siap ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian infak ya. Anak-anak pasti sering ya mendengar apa itu infak ya. Kalian pernah kan mendengar apa sih infak itu? Mungkin pernah mendengar dari bapak, dari ibu, dari teman, dari guru-guru kalian, dari ustadz-ustadz kalian. Pernah ya mendengar kata infak? Tapi kalian belum pernah mengetahui ya, mengetahui apa sih arti daripada infak itu. Ya enggak? Nah, maka sekarang kita akan cari tahu ya, cari tahu apa sih sebenarnya maksud daripada infak atau arti daripada infak tersebut. Ya. Nah, infak ini ya, menurut bahasa itu adalah nafako. Ya, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah membelanjakan atau menafkahkan. Sekali lagi ya, menurut bahasa ya, infak itu berasal apa namanya dari kata nafako ya, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah membelanjakan atau menafkahkan. Kemudian sedangkan menurut istilah ya, menurut istilah syariat Islam, infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Jadi, infak menurut istilah syariat Islam itu adalah membelanjakan atau
menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki, ya, sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Contoh, menginfakkan harta atau benda untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, untuk dakwah Islam atau yang sejenisnya. Jadi kita menginfakkan sebagian harta kita untuk di di jalan Allah, ya, yang di jalan yang diridhai Allah. Nah, pembangunan masjid, musola, madrasah, atau misalkan dakwah-dakwah Islam itu adalah bagian daripada melakukan apa fisabilillah atau berada di jalan Allah. Nah, itu namanya infak, ya. Jadi kita sekarang sudah mengetahui apa sih arti daripada infak, baik secara bahasa maupun secara istilah dalam syariat Islam. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dasar atau dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk melaksanakan atau memberikan infak. Nah, di sini adakah dasar hukumnya baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan anjuran atau melaksanakan memberikan infak itu, gitu. Ya, tentu jawabannya adalah ada dan sangat banyak, ya. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Artinya adalah kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Artinya apa? Ayat itu menjelaskan bahwa, ya, kita semua itu akan memperoleh kebajikan, akan memperoleh kebaikan, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita, ya, melakukan infak atau menginfakkan sebagian harta kita, ya, sebagian harta kita yang kita cintai kepada orang yang berhak untuk diinfakkan. Dan apa yang kita infakkan tersebut pasti Allah akan mengetahuinya. Jadi intinya adalah, ya, jelas bahwa di dalam Al-Quran ada dasar hukum yang menjelaskan atau menerangkan atau perintahnya atau memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk melakukan infak. Tuh, ya. Nah, dalam Al-Hadis juga ada dasar atau dalil infak dalam hadis, yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Anfik ya ibna adama, ya, yunfik alaik. Anfik ya ibna adama yunfik alaik. Anfik ya ibna adama yunfik alaik, ya. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas, ya. Hadis ini juga menjelaskan perintah, ya, untuk melakukan infak, ya. Ketika kita, ya, melakukan infak, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dasar atau dalil infak, ya, di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu sangat banyak. Artinya ada dasarnya, ada dalilnya kita melaksanakan infak, dan ada itu perintah dari Allah, ya, dan itu
anjuran dari Rasulullah infak tersebut. Ya, paham ya? Oke. Oke, selanjutnya adalah ketentuan infak. Ya, ketentuan infak ini ada 3 bahasan ya. Yang pertama adalah hukum infak, kemudian rukun infak, dan yang terakhir adalah syarat infak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum infak. Nah, hukum infak ini ada 4 ya. Yang pertama adalah infak wajib, kemudian infak sunnah, kemudian infak mubah, dan infak haram. Apa sih maksud semuanya itu? Nah, perhatikan. Infak wajib, ya, infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya. Artinya wajib mengeluarkan infak, ya, wajib mengeluarkan harta benda yang kita miliki. Itu namanya infak wajib. Contohnya atau seperti membayar zakat. Ya kan wajib itu membayar zakat yang kemarin kita bahas itu kan wajib. Itu sebenarnya bagian daripada infak tapi infak wajib ya. Ya. Kemudian yang kedua membayar mahar pengantin. Itu wajib. Jadi membayar mahar pengantin itu adalah merupakan infak wajib. Kemudian yang ketiga menafkahi istri itu adalah infak wajib. Dan yang keempat atau yang terakhir menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu infak sunnah. Apa sih infak sunnah? Yaitu berarti hukumnya melakukan infak tersebut itu adalah sunnah untuk mengeluarkannya, sunnah untuk membelanjakannya, sunnah untuk mengeluarkan harta benda. Contoh yang pertama, infak untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian infak untuk kepentingan umum, itu juga hukumnya sunnah. Kemudian infak untuk menolong musibah, ya, ada musibah tsunami, musibah longsor dan lain sebagainya. Itu infak, namanya infak sunnah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, infak mubah. Infak boleh ya. Artinya hukum daripada infak tersebut mubah atau boleh untuk mengeluarkannya. Contoh seperti hadiah. Nah, itu bagian dari infak yang diperbolehkan. Misalkan kalian ada hadiah ulang tahun, itu kemudian kamu mendapatkan kadonya, itu bagian daripada infak ya. Tetapi itu adalah infaknya adalah infak mubah ya. Kemudian hibah ya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah infak haram. Apa sih infak haram itu? Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, hukumnya haram untuk membelanjakannya. Seperti infak orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Jadi misalkan ada orang non muslim menghalang-halangi dakwah Islam, itu infaknya haram. Kemudian yang kedua, infak bukan karena Allah. Artinya tidak lillahi ta'ala ya. Karena pengen pengen dihormati, pengen riak lah. Jadi supaya ini saya sudah infak begitu-begitu bukan karena Allah. Nah, itu tidak boleh, nanti infaknya menjadi haram. Paham ya? Jadi kesimpulannya bahwa infak itu atau hukum infak itu ada 4 ya. Yang pertama adalah infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rukun infak ya. Kemarin tadi ya kita sudah mengetahui bagaimana hukum daripada
melaksanakan infak atau melakukan infak. Nah, sekarang apa sih rukun-rukun daripada infak tersebut? Ya, yang pertama, nih, perhatikan. Ada pemberi infak. Yang pertama, rukun daripada infak itu adalah pemberi infak atau munfik. Ya. Orang yang mau menginfakkan itu rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, ada penerima infak. Ya. Ada mufak lahu. Jadi ada pemberi juga ada penerima. Kemudian yang ketiga, barang yang diinfakkan. Jadi ada barang yang diinfakkan, apa yang diinfakkannya itu. Misalkan uang atau ke baju atau apapun, itu silakan ada barangnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada ijab kabul. Jadi misalkan antara munfik dengan munfak lahu, antara pemberi dan penerima itu ada ucapan. Misalkan saya si pemberi ngomong, saya mau menginfakkan ini. Nah, kemudian si penerima infak tersebut, saya terima kasih gitu. Itu namanya ijab kabul. Paham ya? Tuh rukun infak. Jadi ada 4 ya. Ada munfik, ada munfak lahu, kemudian ada barang yang mau diinfakkan, kemudian terakhir ada ijab kabul. Nah, setelah kita tahu rukun infak, sekarang kita masuk ke syarat infak ya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama nih, syarat infak untuk munfik. Syarat infak untuk orang yang memberi infak. Munfik kan tadi apa? Munfik pemberi infak. Yang pertama, orang tersebut ya orang yang memiliki harta berlebih. Jadi kalau misalkan ya hartanya pas-pasan ya jangan sok-sokan infak lah gitu, kira-kira begitu. Tapi yang nggak apa-apa juga, tetapi lebih diutamakan orang yang berinfak itu adalah orang yang memiliki harta berlebih. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena yang lain, bukan karena sombong-sombongan, bukan karena ria, bukan karena ingin dihargai dan bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah, satu lillahi ta'ala ya. Infaknya orangnya itu harus niat lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Maksudnya, jadi setelah kita misalkan orang tersebut sudah melaksanakan infak, sudah mengasihkan infak, kemudian ngomong ke tetangganya, saya sudah infak, saya sudah ini dan seterusnya. Kemudian pamer gitu intinya sih seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah infak ya sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi setelah kita melakukan infak kepada orang yang berhak tersebut, kemudian ya sudah, kita selesai, tidak boleh menyakiti dengan omongan, dengan perbuatan atau apapun, itu tidak boleh. Nah, itu syarat-syarat untuk munfik atau orang yang akan melakukan infak. Kemudian selanjutnya adalah syarat untuk barang yang infakkan. Kalau tadi syarat untuk orangnya, nah sekarang barangnya atau sesuatu atau harta bendanya yang mau diinfakkan itu syaratnya seperti apa? Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan. Kemudian yang kedua, harta terpilih. Kemudian harta yang diperjualbelikan. Kemudian orang yang sah pemiliknya, kemudian sah menerimanya, kemudian tanpa adanya pengganti. Jadi barang-barang tersebut harus disyaratkan seperti itu. Jadi tidak boleh barang-barang yang misalkan baju ya, sudah robek, sudah rusak, sudah tidak bagus lah seperti itu. Kemudian
makanan misalkan yang mau diinfakkan, makanan basi, makanan itu tidak boleh ya, seperti itu ya. Jadi intinya ada syarat untuk orang yang memberi infak atau munfik, dan juga ada syarat untuk barang yang mau diinfakkan atau harta atau benda yang mau diinfakkan. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah disebutkan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang anak-anak ya, kita masuk ke tata cara infak. Maksudnya tata cara infak di sini ya tentunya apa yang kita mau infakkan itu harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Ya, itu harus sesuai karena infak itu merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan banyak keutamaannya ya. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa infak sebaiknya itu diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada golongan-golongan yang berhak menerima infak ya, dan golongan-golongan yang tidak berhak. Nah, itu harus sesuai urutan. Jadi siapa dulu yang mendapatkan, ketika tidak ada maka selanjutnya siapa, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, kalau kita mau infak tuh seperti itu ya. Ini yang pertama ya, kita golongan yang menerima infak ya, penerima infak. Yang pertama, kita misalkan mau infak nih. Yang pertama kita harus infak itu kepada orang tua dulu ya. Ketika sudah orang tuanya sudah kita sudah mengasihkan ya, harta benda kita sudah kita infakkan, baru atau misalnya masih ada lebih ke saudara kita, atau kemudian selanjutnya ke anak-anak yatim, kemudian ke fakir miskin, dan juga selanjutnya kepada orang yang sedang melaksanakan perjalanan atau musafir. Itu golongan-golongan yang berhak ya, sesuai urutannya seperti itu. Nah, dan juga kita tidak boleh menginfakkan harta benda kita kepada yang tidak berhak. Misalkan kita menginfakkan kepada orang kaya, nggak boleh ya. Orang kaya sih tidak butuh harta kita ya, yang butuh harta kita adalah orang fakir miskin. Jadi kita melakukan infak kepada fakir miskin, bukan kepada orang kaya. Nih, golongan-golongan yang tidak berhak menerima infak itu yang pertama, orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, kemudian pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Jadi bangunan yang sudah mewah, fasilitas umum yang sudah mewah ya, itu masih tetap kita infak, itu ya sebenarnya tidak berhak gitu. Dan yang terakhir, penjahat aktif ya, belum bertobat. Nah, kemudian kita infakkan, ya nggak boleh lah, maksudnya tidak berhak. Itu bukan orang yang berhak menerima infak. Yang berhak tadi sesuai urutannya itu orang tua, kemudian saudara terdekat atau keluarga, kerabat, kemudian anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Itu cara-cara ketika kita melakukan infak. Jadi kalau kita punya harta benda ya, kita menginfakkan kepada orang-orang yang berhak menerima infak tadi. Paham ya tata caranya seperti itu? Oke, terima kasih ya. Mungkin materi hari ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan selalu belajar ya. Selalu jaga kesehatan juga. Terima kasih. Wal afu minkum, syukron ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.